Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah Hamdani akan menyampaikan tentang tahap persiapan pidato. Yang pertama yaitu jenis-jenis pidato. Menurut ada tidaknya persiapan sesuai dengan cara yang dilakukan waktu persiapan dapat dikemukakan 4 macam pidato. Yang pertama yaitu impromptu. Impromptu yaitu bila Anda menghadiri pesta dan tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato. Yang kedua yaitu manuskrip. Manuskrip yaitu juru pidato membacakan naskah pidato dari awal sampai akhir. Yang ketiga yaitu memonitor. Memonitor yaitu pesan pidato yang ditulis kemudian diingat kata demi kata seperti manuskrip. Memonitor mungkin ungkapan yang tepat, organisasi yang berencana, pemilihan bahasa yang teliti, gerak dan isyarat yang diintegrasikan dengan uraian. Jenis yang keempat yaitu extempore. Extempore yaitu jenis pidato yang paling baik dan paling sering dilakukan oleh juru pidato yang mahir. Selanjutnya kita masuk kepada memilih topik dan tujuan. Yang pertama yaitu sumber-sumber topik. Menurut Profesor Wayne Neo Thompson menyusun sistematika sumber topik sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman pribadi. Yang kedua, hobi dan keterampilan. Yang ketiga, pengalaman pekerjaan atau profesi. Yang keempat, kerjaan sekolah. Yang kelima, peristiwa penting. Selanjutnya, masalah pribadi dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada kriteria topik yang baik. Ada beberapa hal tentang kriteria topik yang baik. Yang pertama yaitu sesuai dengan latar belakang pengetahuan kita. Yang kedua, menarik minat kita. Yang ketiga, menarik minat pendengar. Yang keempat, sesuai dengan pengetahuan pendengar. Yang kelima, harus terang ruang lingkup dan pembatasannya. Yang keenam, sesuai dengan waktu dan situasi. Yang ketujuh, topik dapat ditunjang dengan bahan yang lain. Selanjutnya kita masuk kepada merumuskan judul. Judul adalah nama yang diberikan untuk pokok bahasan. Ada 3 yang dapat dipenuhi sebagai syarat-syarat judul. Yang pertama yaitu judul itu harus relevan. Relevan artinya ada hubungannya dengan pokok bahasan. Yang kedua, provokatif, yaitu dapat menimbulkan hasrat ingin tahu dan antusias pendengar. Yang ketiga, singkat, artinya mudah ditangkap maksudnya. Selanjutnya kita masuk kepada menentukan tujuan. Di sini ada 2 jenis tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum ini bersifat memberitahukan, mempengaruhi dan menghibur. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus ini bersifat konkret dan sebaiknya dapat diukur dan dibuktikan dengan segera. Selanjutnya kita masuk kepada mengembangkan pokok bahasan. Dapat kita kelompokkan kepada 6 macam. Yang pertama yaitu penjelasan. Yang kedua contoh. Yang ketiga analogi. Yang keempat testimoni. Yang kelima statistik. Dan yang keenam perulangan. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.